Paus juga manusia. Seperti orang kebanyakan, pemimpin Gereja Katolik Universal juga punya kegemaran, hobi yang mereka geluti di saat senggang. Tidak sepanjang waktu mereka berdoa, bermeditasi, baca Alkitab, atau kegiatan spiritual yang lain. Di sela-sela agenda harian yang padat, para paus menikmati hobinya masing-masing. Ada yang main musik, dengar lagu, olahraga, dan ada pula yang bercanda dengan hewan kesayangan. Paus Pius ke-9 dengan masa pontifikat dari tahun 1846 hingga 1878 dikenal sebagai pemain selo yang hebat. Sementara Paus Leo ke-13 dengan nama lahir Gioacchino Pecci mengisi waktu kosong dengan menikmati suasana alam terbuka. Ketika hari menjelang senja, Paus yang menjabat dari 1878 sampai 1903 jalan-jalan di Taman Vatikan. Berburu adalah hobi lain Paus Leo XIII. Ia suka memasang perangkap untuk menangkap burung liar. Begitu tertangkap, burung-burung itu dilepaskan kembali ke habitatnya. Paus Pius ke-11 seorang pendaki gunung yang sangat bersemangat. Ia mendaki beberapa puncak pegunungan Alpen. Paus yang menjabat dari tahun 1922 sampai 1938 ini tercatat sebagai orang pertama yang mencapai puncak Monte Rosa setelah berhasil memanjat dinding bagian timurnya. Paus Pius XII dengan nama lahir Eugenio Pacelli bermain biola ketika sedang tidak sibuk dengan tugas pokoknya. Ia juga berbagi waktu dengan hewan kesayangannya, merawat burung yang ia pelihara di kantornya. Ia punya 2 ekor burung kenari. Bapak Suci ini sangat sayang pada peliharaannya. Ketika kedua burung itu mati, Paus memberi keduanya balsam agar badannya tidak hancur, sehingga bangkai burung itu senantiasa berada di dekat Bapak Suci. Paus Paulus ke-6 dengan masa pontifikat dari tahun 1963 sampai 1978 saat senggang berkutat dengan seni lukis dan seni figuratif. Ia juga jago matematika dan aktif mengirim pesan dalam bentuk sandi ke kedutaan besar Vatikan di berbagai belahan dunia. Meskipun tampak formal dan pendiam, Paus dengan nama lahir Giovanni Battista Montini cukup bersemangat. Dengan penuh antusiasme, ia mengumpulkan tanda tangan orang-orang terkenal tingkat dunia. Koleksinya mencakup antara lain tanda tangan Benito Mussolini, Leo Tolstoy, dan tokoh-tokoh penting lainnya. Koleksi tanda tangan itu hingga kini ditempatkan di Museum Vatikan. Paus Yohanes Paulus I menjabat hanya 33 hari karena meninggal mendadak. Biasanya ketika bangun pagi, ia membuka jendela kamar tidurnya agar udara dan matahari pagi bisa masuk. Di waktu luang, Paus dengan nama lahir Albino Luciani ini bermain bocce. Ini permainan khas Italia yang mirip dengan bowling. Ia juga sangat mencintai buku. Bahkan menerbitkan buku berisi kumpulan surat untuk tokoh-tokoh terkenal dari sejarah dan sastra. Tentu Anda tahu apa hobi Paus Yohanes Paulus II. Paus asal Polandia ini adalah seorang pria yang penuh aksi. Di masa muda, ia dikenal sebagai pemain sepak bola yang berdiri di bawah mister gawang dan pemain ski yang luar biasa. Tidak lama setelah pelantikan, ia meminta agar kolam renang dibangun di Castel Gandolfo, istana musim panas milik kepausan di selatan Roma. Paus Benediktus ke-16 penyayang kucing. Pada hari-hari tertentu, Paus asal Jerman ini memberi makan kucing-kucing yang ada di Taman Vatikan. Saat ia berjalan di luar tembok Vatikan, kucing-kucing jalanan berkerumun di sekeliling beliau. Saat Paus Benediktus ke-16 hendak pulang ke Vatikan,
kucing-kucing itu mengikutinya hingga ke gerbang masuk istana kepausan. Paus dengan nama lahir Joseph Ratzinger ini suka bermain piano di masa senggang. Piano alat musik yang sangat akrab dengannya. Jari-jarinya begitu lincah menari-nari di atas alat musik yang satu ini. Paus Benediktus juga mengisi waktu lowongnya mendengar lagu-lagu komposer-komposer klasik sekelas Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, dan Mozart. Seperti pendahulunya, Paus Fransiskus pun suka lagu-lagu klasik, terutama karya Beethoven. Paus dengan nama lahir Jorge Mario Bergoglio ini senang tarian tango, tarian khas Argentina dari negeri asalnya. Semasa muda, ia sering bertango saat menghadiri pesta-pesta tertentu. Semasa kecil, Paus Fransiskus suka basket dan sepak bola. Tetapi kemudian berhenti setelah ia menjalani operasi paru-paru di usia remaja hingga wafat pada 21 April tahun 2025 lalu. Paus ke-266 ini tetap terdaftar sebagai pendukung San Lorenzo, klub sepak bola Argentina yang bermarkas di Buenos Aires.